menjadi muslimah terbaiknya hamba Allah. Tapi dalam hal ini mungkin perlu saya ulang kembali bahwa meskipun saya diminta untuk mengisi, tapi ini bukanlah saya menganggap atau dianggap sudah menjadi muslimah yang terbaiknya hamba Allah, tapi mungkin lebih tepatnya kita semua sedang berusaha menjadi muslimah yang terbaik di hadapan Allah gitu ya. Artinya menjadi muslimah yang mencoba meraih ridha Allah. Baik, kita coba lanjutkan. Pada dasarnya peran muslim dan muslimah itu sama gitu ya. Jadi sebelum segala sesuatunya dibagi berdasarkan gender atau berdasarkan perbedaan jenis kelamin gitu, dua-duanya kita adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Nah, sebagai hamba Allah, tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Jadi sebelum segala sesuatunya, sebelum peran-peran lain sebagai anak, nah itu udah pasti ya, kita pasti anak setiap atau anak semua ayah dan ibunya. Kemudian sebelum sebagai istri nantinya setelah besar, sebelum sebagai ibu, sebelum sebagai segala sesuatunya nantinya, kita adalah hamba Allah. Jadi begitu kita lahir, kita adalah hamba Allah. Dan tujuan kita berada di muka bumi ini adalah untuk supaya kita semua makhluk jin dan manusia itu adalah untuk menyembah Allah. Nah, itu tugas pertama sebagai hamba Allah. Kemudian yang lain, tugas keduanya adalah sebagai khalifah Allah atau wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Jadi hal ini perlu disampaikan supaya terutama ketika sudah masanya kalau sudah pasca sarjana itu kan sudah mulai memasuki masa-masa perlu atau merasa perlu segera menikah begitu. Tapi bagi yang sudah segera mendapatkan jodohnya atau suaminya begitu, alhamdulillah, tentu itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Namun bagi yang belum pun harusnya itu tidak menjadi hal yang menghambat penghambaan kita kepada Allah dan menghambat tugas kita sebagai khalifah Allah. Artinya apapun yang peran yang kita jalani hari ini itu sama sekali tidak menghambat diri kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Nah, kemudian kita langsung masuk. Saya ingin membagi pertemuan kita kali ini menjadi dua bagian gitu ya. Yang pertama adalah nanti kita akan lihat ada 4 wanita-wanita hebat gitu. Itu kan banyak, di dalam Islam juga banyak. Namun yang secara jahar disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim atau ada yang menyebutkan hadis riwayat Bukhari, itu ada 4 ya. Jadi pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid dan Asiyah ya. Jadi padahal kita tahu juga ada kalau di masa Rasulullah gitu ya, ada Aisyah yang pintar luar biasa gitu, yang meriwayatkan hadis hampir sama banyaknya atau bahkan sama banyaknya dengan sahabat yang lain gitu, sama-sama laki-laki gitu ya. Kemudian ada yang ahli ibadah seperti Zainab gitu ya, Zainab itu istri Rasulullah. Kemudian ada yang lain. Tapi yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim atau riwayat Bukhari dalam salah satu riwayatnya ada 4. Jadi kita akan lihat 4 sahabiah ini, 4 wanita utama ini. Kemudian kita akan lihat apa keutamaannya dan apa yang kita bisa ambil dari kehidupan mereka sebagai pelajaran. Kemudian ini Asia ini disebut yang pertama Maryam binti Imran tadi ya, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Zahra, dan Asiyah binti Muzahim atau Asiyah istri Fir'aun. Pertama Khadijah. Khadijah itu lahir dari keluarga revolusioner. Maksudnya revolusioner itu kan di masa itu orang-orang Quraisy yang punya anak perempuan suka mengubur
anaknya hidup-hidup gitu. Bahkan Umar bin Khattab pun pernah melakukannya. Namun ternyata Khadijah dipelihara oleh ayahnya dengan baik dan bahkan diberi pendidikan yang baik sehingga ketika besar beliau menjadi pengganti ayahnya dalam mengelola bisnis ayahnya ya. Jadi jangan lupa sebelum menikah dengan Nabi, beliau itu sudah menjadi saudagar kaya ya. Nah, kemudian beliau juga memiliki karakter yang mulia dan tegas. Jadi beliau itu mendapatkan julukan At-Tahirah atau suci atau bersih. Jadi meskipun dalam riwayat disebutkan bahwa beliau itu janda dan berumur 40 tahun. Namun ada sebagian debat, sebagian orang menganggap atau sebagian khalayak menganggap mungkin saja tidak sampai 40, tapi itu wallahu alam, itu di luar kemampuan saya gitu ya. Intinya selama ini kita tahunya bahwa beliau itu berumur 40 tahun ketika menikah dengan Rasulullah, dan beliau bersama Rasulullah punya 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 laki-laki, Qasim dan Abdullah, dua-duanya meninggal di usia yang masih sangat muda, sehingga Rasul tidak mempunyai anak laki-laki. Mestinya mempunyai tapi kemudian meninggal. Nah, kemudian yang lain dari Nabi ini, Khadijah ini adalah tidak menyembah berhala. Jadi Khadijah pernah diceritakan ikut ke sebuah festival yang diadakan oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara itu kebanyakan perempuan dan mereka menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Terus meskipun ikut dalam festival itu, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal. Nah, memang dalam sebuah komunitas selalu ada yang seperti itu. Kalau di kalangan sahabat ada namanya Ja'far ya, Ja'far bin Abi Thalib, itu juga termasuk. Beliau itu adalah yang paling mirip dengan Rasulullah. Beliau, kalau ada yang ingat, beliau adalah yang menjadi negosiator ya pada saat hijrah ke Habasyah gitu ya, dengan Raja Najasyi. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini dalam sebuah riwayat menyatakan, aku tidak ingin mengatakannya kalau tidak ditanyakan, tapi karena aku ditanyakan maka aku mengatakannya. Aku tidak pernah melakukan, meskipun sebelum masuk Islam gitu ya, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Aku tidak minum, aku tidak menyembah berhala, aku tidak berjudi dan main perempuan gitu. Nah, jadi meskipun sebetulnya waktu itu belum ada kenabian, gitu, belum ada Bi'tsah, kemudian Bi'tsah kan baru datang pada saat Nabi berumur 40 tahun. Namun selalu ada orang-orang yang hanif, gitu ya, hanif atau tidak suka membuat lomba. Nah, Khadijah ini termasuk salah satunya. Termasuk juga Abu Bakar juga begitu. Itu sebabnya beliau cepat sekali menerima risalah kenabian. Orang-orang yang terjaga, orang-orang yang hanif itu mudah menerima hidayah. Begitu juga kita, makanya kita kalau mencari ya sebagai misalnya dalam dakwah gitu, kenapa kita perlu mencari ahwat atau objek dakwah mad'u yang hanif, karena orang hanif itu mudah menerima dakwah. Nah, kemudian keutamaan lain adalah pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Ini kita bisa lihat pada saat 2 kejadian paling kurang ya. Yang pertama adalah pada saat Nabi menerima risalah pertama sekali. Itu kan Nabi pulang dalam keadaan gemetar, ketakutan karena belum bisa mendefinisikan ini sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, kemudian beliau Khadijah menenangkan dengan cara mengatakan kata Nabi kepada istrinya, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Ya. Kemudian beliau mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Maksudnya khawatir kalau yang datang itu adalah setan gitu, setan yang mengganggu manusia. Kemudian Khadijah mengatakan,
sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, memikul beban orang lain yang susah, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, serta menolong orang yang menegakkan kebenaran. Jadi, di saat sejak awal sekali, beliau sudah meyakinkan gitu ya, meyakinkan Rasulullah bahwa apapun yang datang kepada Rasul itu pasti tidak yang buruk, gitu. Itu pasti yang baik. Nah, begitu juga ketika Nabi khawatir gitu ya, begitu lama wahyu terputus dari wahyu pertama sampai wahyu kedua itu agak lama terputusnya. Nah, saat itu beliau juga dalam keadaan khawatir, kenapa kok Jibril tidak datang lagi. Di saat itu juga Khadijah binti Khalid ini menenangkan Rasul. Demikian. Jadi ada banyak sekali yang dilakukan oleh Khadijah itu yang membuat sampai akhirnya beliau meninggal, sampai akhirnya beliau Rasulullah hijrah ke Madinah pun Nabi tidak pernah bisa melupakan istrinya Khadijah ini. Bahkan meskipun kemudian beliau punya istri lagi sampai beberapa, namun Khadijah selalu mendapat tempat di hati beliau. Ya. Nah, tadi selain tanggapannya terhadap Nabi gitu, jadi kan langsung pintar membaca situasi gitu. Jadi ketika Nabi datang, aku begini, aku begitu, tapi terus, oh jangan khawatir ya Rasul. Nah, selain itu, yang lain yang juga hebat adalah Khadijah membawa Nabi kepada pamannya Waraqah bin Naufal, ya, yang beliau yakini ini mesti tahu sesuatu. Gitu. Nah, Waraqah itu dia orangnya menerjemahkan Injil salah ke bahasa Arab. Gitu. Jadi beliau tahu banyak tentang Injil gitu. Dan di dalam Injil kan sudah diceritakan bahwa akan datang penyeru, akan datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri begini. Gitu ya. Nah, kemudian Waraqah mengatakan, Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini, maksudnya Rasulullah. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau di Gua Hira. Ya. Kemudian Waraqah berkata, ini adalah namus, maksudnya Jibril itu ya. Dia bilangnya namus karena disebutkan di dalam Injil namanya adalah namus. Yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu, dia bilang. Jadi dia karena biasa membaca Alkitab, kitab yang lama-lama, jadi dia tahu bahwa yang namanya Nabi ini mesti nanti akan diusir karena membawa sesuatu yang melawan arus gitu ya, melawan apa yang dipercaya oleh orang-orang atau penguasa di masanya. Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Jadi Khadijah ini pertama menghibur Nabi, kedua tahu, oh ini bagus kalau dibawa ke orang yang mengerti, kemudian diberi pengertian, sehingga kemudian Nabi tidak lagi khawatir, tapi kemudian menimbulkan perasaan tekad gitu, tekad di dalam hati bahwa jika ini adalah kebaikan, maka beliau akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Jibril. Nah, kemudian beliau adalah juga pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya ketika akhirnya beliau meninggal, Khadijah maksudnya, itu beliau sudah tidak punya apa-apa, bahkan hanya untuk kain kafannya. Beliau meminta sorban Rasulullah SAW untuk menjadi kain kafannya. Namun kemudian oleh Jibril digantikan dengan kafan yang didatangkan dari langit. Yang begitu keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Maryam, ya, Maryam kita tahu Maryam binti Imran adalah ibunya Nabi Isa. Jadi ibunya Nabi Isa. Keluarga Imran adalah keluarga yang terpandang ya di masyarakat Bani Israel. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam ada banyak kejadian di mana pasangan suami istri itu orang-orang utama mendapatkan anak dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi
mendapatkan anak cepat atau lama itu bukanlah merupakan suatu keutamaan. Bahkan tidak mendapatkan anak, ada yang mendapatkan dan tidak mendapatkan, itu sama sekali bukan bukan indikator bahwa seseorang mendapatkan keutamaan dari Allah. Jadi bukan berarti seorang yang punya anak banyak. Baik, saya lanjut ya, Mah ya. Tadi tentang Maryam. Jadi Maryam itu kan dia berasal dari keluarga Imran yang terpandang. Jadi kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan manusia gitu, nabi-nabi sebelumnya atau orang yang utama di dalam Islam itu banyak juga yang mendapatkan keturunan itu setelah lama menunggu gitu, atau bahkan mungkin tidak mendapatkan keturunan seperti Aisyah gitu ya. Aisyah kan tidak mendapatkan keturunan, beliau kan nggak punya anak. Jadi bagi yang dikaruniai anak alhamdulillah, tapi bagi yang tidak pun itu bukan ukuran untuk mendapatkan keutamaan Allah. Artinya yang tidak punya anak pun atau yang punya anak lama itu semuanya tetap bisa menjadi orang-orang yang utama atau menjadi manusia yang paling bertakwa di depan Allah. Nah, jadi Maryam ini jadi sesudah lama Imran dan istrinya Hannah menikah, mereka tidak juga dikaruniai anak. Mereka sampai bernazar bahwa nanti kalau punya anaknya akan diserahkan ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian dengan izin Allah, Hannah, istrinya Imran, hamil, dan kemudian Hannah berdoa gitu dalam doanya itu, bernazar gitu. Dia berkata dalam Al-Quran ya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada saat bernazar itu sebenarnya tidak ada bayangan bahwa anak yang lahir itu ternyata perempuan gitu. Tapi terus lahir, oh ternyata kok perempuan gitu. Karena sudah bernazar, maka meskipun dia sampaikan tidak sama laki-laki dan perempuan, namun kau lebih mengetahui gitu. Jadi Maryam tetap diserahkan ke Baitul Maqdis. Nah, di sana dia dijadikan beberapa orang ingin memelihara dia gitu. Tapi akhirnya yang memelihara adalah Nabi Zakaria. Nah, di Baitul Maqdis ini Maryam mempunyai tempat khusus, kemudian dia hanya beribadah siang dan malam gitu ya. Jadi karena itulah memang dari sejak sebelum lahirnya dia sudah menjadi manusia yang utama, kemudian setelah lahir juga dia sama sekali tidak diracuni gitu ya oleh keinginan untuk misalnya main-main keluar atau bersenang-senang gitu ya. Jadi setiap hari, pagi, siang, malam pekerjaannya hanyalah beribadah. Kalau siang berpuasa, kalau malam bangun untuk salat malam, begitu seterusnya gitu ya. Kalau kita bayangkan diri kita gitu, jangankan sepanjang waktu di dalam hidup kita hanya beribadah saja, mengambil 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagai waktu untuk itikaf pun mungkin tidak banyak di antara kita yang bisa betul-betul menghabiskan waktu di masjid. Padahal sesungguhnya itulah saat di mana kita bisa menyambung atau membentuk hubungan yang baik, membentuk hubungan yang kuat dengan Allah. Ya, nah, jadi kita bisa memahami kenapa Maryam ini mendapat banyak keutamaan ya. Jadi misalnya dia sering di mihrab, di dekat dia selalu sujud atau selalu beribadah itu ada buah-buahan yang tidak pada musimnya begitu. Jadi suatu kali saya lupa namanya, apakah itu Yahya atau siapa gitu ya yang sering bermain bersama dia, itu menanyakannya dari mana, dia bilang dari Tuhanku yang maha baik gitu ya. Kalau kita lihat di surat Maryam, jadi dia sering mendapatkan apa-apa yang tidak didapatkan oleh manusia yang lain oleh karena keutamaannya. Jadi memang orang-orang, kalau kita baca di dalam cerita
cerita tentang orang-orang yang utama sepanjang sejarah kehidupan ya, baik pada masa Islam ataupun sebelum Islam. Ada banyak orang-orang yang abid gitu ya, ahli ibadah itu mendapatkan keutamaan semacam itu. Jadi mendapatkan makanan yang sebetulnya tidak pada musimnya atau bukan makanan setempat gitu. Jadi itulah cara Allah mengutamakan orang-orang di masa lalu yang bertakwa. Dan itu juga khasnya pendidikan Allah terhadap umat yang utama di masa lalu dengan pendidikan Allah terhadap sahabat-sahabat atau sahabiah di masa sekarang itu terhadap Nabi. Jadi kalau umat-umat di masa lalu itu banyak mendapatkan mukjizat itu yang terlihat gitu ya. Jadi tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, kemudian mereka minta makanan dari langit sama Nabi Isa gitu ya. Nabi Musa juga demikian. Kemudian atau lembu atau orang yang hidup kemudian mati, orang yang mati kemudian bisa hidup semacam itu. Sementara di Islam itu hanya sedikit gitu ya, hanya sedikit yang seperti ada misalnya ketika Nabi diminta tunjukkan kepada kami mukjizatmu sebagai rasul gitu ya, yang bulan kembar kalau nggak salah, yang lupa itu. Tapi tidak banyak gitu. Meskipun ada juga tapi tidak banyak. Bukan itu yang paling utama ya. Pada saat Islam datang atau risalah Islam, yang utama justru Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kan tulisan ya, diturunkan dari masa ke masa, dijaga oleh Allah dari masa ketika dia turun sampai sekarang. Jadi kalau orang sekarang bicara soal literasi, kemudian mencerdaskan masyarakat dengan cara meningkatkan literasi gitu-gitu dalam masyarakat, Islam sudah melakukannya 14 abad yang lalu. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan sesuatu sedemikian yang bisa terus dipegang sampai akhir zaman. Gitu. Jadi kita harus bersyukur, ya, bersyukur bahwa Islam itu sungguh visioner. Coba kita lihat sekarang, mungkin di masa lalu orang belum tahu gitu ya bahwa apa saja yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan oleh manusia, sesungguhnya itu adalah kebutuhan manusia. Misal, kita akan diperintahkan pertama sholat 5 waktu dalam sehari. 5 waktu dalam sehari untuk orang-orang yang bukan Islam itu sungguh ekstrim. Ekstrim, kenapa? Karena misalnya Kristen ya, Kristen itu kan dia cuma 1 kali seminggu. Itu pun hanya ya sebentar. Saya kayaknya kalau Kristen agak lama ya. Saya mengamati kemarin waktu ke Jepang. Mereka itu agama Shinto ya, disebut Shinto tapi juga kurang jelas gitu ya. Itu kan pertama tidak ada harus berapa kali begitu, malah lebih ekstrim lagi ya dibandingkan kita yang 5. Makanya mereka kalau 5 kali sehari itu bagi mereka ekstrim gitu ya. Saking banyaknya begitu. Namun kemudian akhir-akhir ini orang-orang terutama motivator atau orang-orang yang suka mengisi motivasi gitu ya, kemudian para trainer motivasi dan lain-lain itu, atau orang-orang yang berkecimpung dalam pengembangan diri mengatakan bahwa setiap orang perlu waktu untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi namanya apa, me time gitu ya. Jadi tapi bukan me time kalau kita kan biasanya apa ibu-ibu atau awat gitu, me time pergi ke salon mungkin atau ke sepatu semacam itu, bukan ya. Jadi waktu di mana dia memikirkan tentang dirinya sendiri, atau tidak untuk orang lain, tidak untuk tapi semacam kalau orang-orang barat itu dia biasanya yoga gitu ya, atau dia meditation. Nah kalau kita kan sudah diperintahkan Allah agar 5 kali dalam sehari kita mengambil waktu untuk diri kita. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum orang-orang menemukan bahwa semua manusia perlu waktu, perlu berpikir, perlu merenung, perlu
meditasi untuk dirinya sendiri, Islam sudah memerintahkan lakukan 5 kali dalam sehari, tiap hari. Tidak ada negosiasinya. Sakitkah, tidak sanggup berdiri kah, atau apapun, kecuali kita pingsan atau tidak bisa, tidak sadar gitu, hanya itu yang akan menggugurkan kewajiban untuk sholat. Jadi itu aturan Islam. Terus lagi sekarang puasa, ya. Nah, puasa mungkin di masa lalu belum banyak yang meneliti betapa puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi kalau sekarang kalau kita buka, misalnya kalau Ahmad buka YouTube ya, intermittent fasting, mereka bilang gitu. Jadi fasting yang ada kayak jendelanya, dia bilang gitu. Jadi kalau kita kan sahur subuh, kemudian berbuka di pada saat maghrib semacam itu. Tapi sesungguhnya yang seperti itu adalah yang paling baik. Ya. Tapi baru dibuktikan oleh manusia zaman sekarang. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa kita terlahir dalam keadaan Islam, sehingga yang kita lakukan hanyalah sedemikian agar kita terus-menerus berusaha menjalankan perintah agama. Insya Allah, lalu hidup kita akan menjadi mudah, akan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi maksudnya sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah apa yang paling kita perlukan. Meskipun secara umum gitu ya, nanti di dalam perjalanannya ada misalnya kita ingin sesuatu tapi tidak Allah kabulkan, tapi nanti Allah kabulkan hal yang lain. Nah, begitu insya Allah ya. Jadi tadi udah sampai kemana-mana. Baik, tadi Maryam. Nah, jadi ada beberapa tadi kan itu keutamanya. Kemudian yang lain adalah peristiwa ditiupnya ruh ke dalam rahim Maryam. Jadi kita tahu kemudian Maryam didatangi oleh Jibril. Jibril memberitakan bahwa wahai Maryam, kau sudah dipilih oleh Allah untuk melahirkan anak tanpa suami, gitu ya. Ini di dalam Quran surat Al-Imran ayat 42. Artinya, saya baca artinya aja. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang semasa dengan kamu. Itu tentang keutamaannya atas wanita lain. Kemudian yang lain adalah, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi, dari 4 wanita yang utama tadi, hanya nama Maryam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Maryam ini istimewa, dia menjadi ibu dari Nabi Isa tanpa suami, gitu ya. Jadi waktu dia pertama didatangi oleh oleh Jibril, dia berkata, bagaimana mungkin padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Namun Jibril menyampaikan demikianlah kekuasaan Allah. Nah, kemudian dia pada saat dia akan melahirkan, dia menghindari keramaian, tidak pergi menjauh karena dia tahu bahwa itu akan menimbulkan keributan gitu ya, atau geger lah di tengah masyarakat Bani Israel. Kok bisa Maryam yang sangat solihah, Maryam yang taat dan lain-lain itu kok punya anak gitu. Namun Allah memberinya petunjuk, kemudian Maryam melahirkan di bawah pohon kurma gitu ya. Di bawah pohon kurma, kemudian membawa anaknya ke tengah masyarakat Bani Israel, dan ketika ditanyakan oleh Bani Israel, kenapa kau melakukan ini padahal ibumu adalah orang yang taat dan bapakmu dan pamanmu dan paman-pamanmu adalah orang yang taat. Beliau tidak mau. Jadi waktu itu Maryam puasa bicara. Jadi dia tidak bicara, dia hanya menunjuk anaknya gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tahu apa yang terjadi, kemudian Isa bicara dan kemudian masyarakat Bani Israel percaya bahwa Maryam tidak berbuat buruk. Namun mereka malah berlebihan. Jadi bukan hanya mempercayai bahwa Maryam itu adalah wanita yang taat, tapi juga malah menyembah
ya, menyembah Nabi Isa, kemudian menyembah Maryam, ya. Itu adalah kesesatan yang nyata. Baik, kemudian Fatimah binti Rasulullah ini, Fatimah itu digelari Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Jadi ibu bagi, dia kan padahal jauh lah bedanya sama ayahnya ya, beda umurnya, tapi dia disayang oleh Nabi, dan dia sangat menyayangi Nabi. Mungkin dia memperlakukan Nabi dengan lemah lembut seperti seperti ibu memperlakukan anaknya. Nabi juga sangat menyayangi dan mengutamakan Fatimah. Jadi kalau Fatimah datang, beliau berdiri untuk menyambut, gitu ya, untuk menunjukkan kecintaannya. Kemudian dikatakan juga bahwa beliau adalah yang paling mirip Fatimah itu adalah yang paling mirip dengan Nabi, dan Fatimah adalah yang paling cepat menyusul Nabi pada saat meninggal. Fatimah juga adalah orang yang ketika misalnya Nabi dilempari, kemudian diperlakukan buruk oleh masyarakat suku, masyarakat Quraisy. Nah, Fatimah ini adalah yang menolong dan sangat terasa kasih sayangnya kepada ayahnya. Namun sebagian manusia jatuh kepada ekstrim yang lain, gitu ya. Jadi saking cintanya atau saking cintanya kepada Fatimah, menganggap bahwa keturunannya, terutama Husain, itu sebagai ahlul bait yang sangat utama, seperti yang dipercaya oleh Syiah. Kalau ahwat sekalian tahu, Syiah itu kenapa mereka dianggap sesat atau berbeda dari Sunni pada umumnya, kan karena kecintaan yang berlebihan terhadap Ali, terhadap Husain, ya. Husain terutama, kalau Hasan enggak. Husain itu membuat mereka meminggirkan atau tidak mempercayai sahabat yang lain seperti Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, gitu ya. Jadi itu tidak benar. Jadi bahwa Fatimah adalah putri Rasulullah yang sangat beliau sayangi dan kita juga perlu menghormatinya, itu benar. Namun terjatuh kepada pemahaman yang ekstrim bahwa sahabat yang lain salah, sahabat yang lain sudah mengambil kekhalifahan yang seharusnya itu adalah untuk Ali, itu juga salah. Jadi hati-hati ya. Saya pada saat searching di internet beberapa kali baca, kita harus ngerti. Jadi kalau ada tulisan yang mengutamakan Fatimah dengan agak berlebihan, itu kemungkinan Syiah. Jadi kita juga harus hati-hati kalau baca, ya. Harus punya pemahaman yang benar dulu supaya bisa men-screening apa yang kita baca, terutama di internet. Kemudian yang terakhir adalah Asyah binti Muzahim. Nah, Asyah ini istri Fir'aun, ya, istri Fir'aun. Jadi dia cantik sekali. Jadi pertama dia diminta oleh Fir'aun untuk jadi istri, beliau nggak mau. Gitu. Jadi dia 2 kali menolak Fir'aun. Yang pertama waktu diminta untuk jadi istri, yang kedua waktu mau membunuh Nabi Musa. Nah, jadi dia ini berarti saking baiknya atau saking banyaknya yang dia lakukan pada masa itu, maka dia digolongkan sebagai 4 wanita utama penghuni surga, ya. Di dalam At-Tahrim itu diabadikan doanya, gitu ya. Doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan. Jadi enggak disebut namanya, gitu ya. Enggak ada disebut Asyah gitu, enggak. Jadi cuma Amro'ah Fir'aun. Kalau perempuan tuh perempuannya Fir'aun atau istrinya Fir'aun. Imro'ati Fir'aun. Perumpamaan bagi orang-orang beriman ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus dan selamatkanlah aku
dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi dia ibaratnya dia suaminya kejam, tidak beriman kepada Allah, bahkan durhaka kepada Allah. Namun dia tetap bisa menjadi orang yang beriman dan bahkan menjadi wanita utama. Nah, itulah tidak ada alasan juga dalam kehidupan kita di masa sekarang, misal gitu, kalau ternyata punya suami yang mungkin ya bukan seperti ustadz begitu ya, yang ya mungkin ibadahnya kurang, mungkin loh ya, ibadahnya kurang, atau mungkin kadang-kadang khilaf dalam menyembah kepada Allah, dalam perbuatannya sebagai muslim, semacam itulah. Itu bukan alasan bagi kita untuk tidak menjadi muslimah yang baik atau tidak mendapatkan keridhaan Allah. Karena sebenarnya Allah sudah membuat perumpamaan dari istri Fir'aun, yaitu bahwa meskipun dia menjadi istri dari Fir'aun, tapi dia berhasil membesarkan Musa, yang pada akhirnya Musa ini menjadi musuh bagi Fir'aun, gitu ya. Jadi itu dari empat kisah yang tadi kita baca itu. Kenapa 4 wanita tadi dijadikan keutamaan, dijadikan wanita utama, itu adalah hal-hal yang perlu kita renungkan, perlu kita analisis gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, sebagai apapun, jika kita adalah istri dari dai yang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf gitu ya, dan melakukan nahi mungkar, maka berperanlah seperti Khadijah misalnya ya. Kemudian jika bukan istri sahabat, maksudnya belum menjadi istri seseorang gitu ya. Jadi kita adalah seorang hamba yang harusnya berbuat sebaik-baik mungkin, sebagaimana misalnya Maryam ketika dia belum menjadi ibu gitu ya, macam itu. Jadi kalau di masa sekarang ya kita bisa membuat perumpamaan sendiri, misalnya ini peran muslimah. Kalau di dalam dakwah ya, di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang muslimah ketika menempuh jalan dakwah adalah berusaha memahami setiap permasalahan dan cepat mengambil inisiatif. Jadi kita punya perencanaan, tidak mudah emosi, kemudian mengetahui langkah dan peluang. Seorang daiyah itu memiliki retorika dan peluang. Jadi misalnya kita mengerti bahwa kalau dakwah ke ibu-ibu, retorikanya beda dengan dakwah ke pelajar, kemudian dakwah ke mahasiswi, atau dakwah di rumah. Dakwah di rumah itu lebih sulit lagi. Kenapa? Mungkin awak sekalian bisa merasakan ya. Misalnya kita ketika berubah, misalnya kalau dulunya belum dapat hidayah, kemudian mendapat hidayah, kemudian kita ingin membuat perubahan, kita ingin mengajak orang tua kita misalnya ya, yang dulunya kita misalnya ingin orang tua kita lebih rajin tilawah gitu ya. Tentu diawali dengan kita dulu yang harus rajin tilawah, kemudian berharap agar orang tua kita juga mengikuti. Orang tua yang lebih rajin ya alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi dimanapun kita berada, seharusnya dengan selalu belajar seperti apa Islam menerapkan secara umum. Memang tidak disampaikan dalam Islam. Kalau jadi mahasiswa gimana misalnya ya, kan itu hanya umum-umum saja gitu. Tapi kita kenal misalnya Aisyah itu pintar sekali gitu ya, pintar sekali. Beliau meriwayatkan hadis kalau saya nggak salah 4 ribuan, dan beliau itu mungkin salah satu hikmahnya kenapa beliau dijadikan istri oleh Rasulullah di usia yang masih sangat muda. Jadi beliau jadi istri itu umur 9 tahun kalau nggak salah, 7 tahun, 9 tahun yang serumah. Terus umur 18 atau 19 tahun sudah menjadi janda. Jadi cuma berapa tahun aja hidupnya bersama Rasul. Namun dia sudah menghafal sampai lebih 4 ribuan hadis. Seperti itu. Nah, kalau kita yang mahasiswa mungkin bisa menjadikan
seperti Aisyah gitu ya, sebagai role model gitu. Tapi di dalam perjalanannya Islam tidak pernah kekurangan role model Islam ataupun sebelum Islam gitu ya. Jadi insya Allah yang perlu selalu kita lakukan adalah yaitu terus belajar, ya, terus belajar supaya kita tahu, oh kalau menghadapi masalah begini harusnya seperti itu. Tapi sebenarnya apa namanya? Tahu. Hal-hal yang utama itu sudah disampaikan semua di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tinggal kita mempelajarinya atau enggak. Jadi kalau kita mempelajarinya, maka kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan dalam setiap hal-hal yang sifatnya furu atau sifatnya cabang. Ya, jadi memang kita harus belajar dulu yang usul atau yang usul itu yang prinsip gitu ya, prinsip. Kemudian baru bisa memahami yang cabang-cabang. Gitu, jadi saran saya, terutama untuk diri saya sendiri adalah jangan pernah berhenti belajar dan kemudian bagaimana pelajaran itu kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Jadi dengan demikian dalam setiap permasalahan kita bisa tahu. Kalaupun kita tidak bisa tahu langsung bagaimana penerapannya, kita bisa bertanya kepada orang-orang sekitar kita dan guru kita, insya Allah. Nah, mungkin demikian akhwat sekalian, saya kira cukup. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Tafadhol. Udah selesai nih. Kami nggak bisa sih. Tahu. Ini keluarnya gimana ya, Ma? Close window. Tahu. Kok nggak ngerti? Anda di sini. Bisa, Bu, udahan. Oh ya. Tinggal di closing aja, Bu. Tinggal di close. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Semoga kita dapat mencontoh wanita-wanita yang sudah Allah jamin masuk surga. Kemudian semoga juga kita bisa menjadi muslimah yang selalu memiliki perencanaan, baik dalam studi maupun dalam kehidupan, tidak mudah emosi, serta mengetahui bagaimana melangkah dan memanfaatkan peluang, begitu ya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, boleh mengetik pertanyaan di chat atau langsung hidupkan videonya jika ingin bertanya langsung kepada Ibu. Tafadhol, ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya nanti dapat hadiah dari Mbak Iza. Ya kan, Mbak Iza? Ada yang mau bertanya? Saya aja, Mbak. Ya, monggo. Mbak Ais. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi materinya luar biasa ya dari Bu Hilma. Amal, saya mau bertanya begini, Bu. Rata-rata untuk muslimah yang bahan bacaan yang saya baca itu rata-rata muslimah yang baik itu pasti selalu bisa menjaga batasan dan pergaulannya terhadap lawan jenis seperti itu. Nah, sedangkan di zaman sekarang ini khususnya saya ya, buat saya pribadi itu kok kayaknya masih susah gitu untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis seperti itu, karena misalnya saja di fakultas saya dalam satu jurusan saja itu semuanya laki-laki ikhwan kayak gitu. Terus saya juga ikut olahraga yang rata-rata semuanya itu juga laki-laki seperti itu. Jadi kayak untuk menjaga batasan itu tuh masih agak sulit gitu loh, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu, tipsnya agar
kita itu, khususnya saya, bisa menjaga batasan dan pergaulan saya sebagai akhwat yang baik seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ini langsung dijawab atau gimana, Mah? Iya Bu, langsung dijawab aja Bu. Oke. Apa tuh itu? Mama. Baik, mungkin ini masalah kita semua ya. Terutama sekarang ketika chat itu masuk ke ruang pribadi. Sayang, Umi lagi ngomong. Bentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Sebentar saja. 10 menit, oke? Ini yang kecil ini udah nggak sabar. Jadi, saya pikir sebenarnya bukan sekarang saja ya, Mah ya. Sejak masa lalu juga. Terutama karena saya di teknik. Semua yang di teknik pasti bisa merasakan ya kan, dikelilingi oleh lelaki. Namun saya kira bisa dimulai dari diri kita. Maksudnya pertama tentu kita harus gimana? Harus menetapkan diri kita mau kita menjadi seperti apa. Yang pertama tentu dengan pakaian kita yang sudah rapi itu sudah salah satu batas sendiri gitu ya. Jadi pasti orang tidak akan mungkin sembarangan sama kita. Orang tidak mungkin colek-colek sembarangan gitu ya. Pertama itu. Terus yang kedua, tentu kita harus misalnya dalam pergaulan untuk sama sekali tidak bicara dengan para lelaki atau para ikhwan, itu juga jelas tidak mungkin. Yang mungkin adalah memutuskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kalau tidak penting ya jangan dikerjakan gitu. Contoh, misal ada chat terutama dari kalau ikhwan nih, kalau orang biasa ya kalau ada penting jawab, kalau nggak penting nggak usah gitu ya. Misalnya kalau kita tidak ada kepentingan sama ikhwan, dia bukan teman satu divisi, misal dia bukan, kita nggak kenal, tiba-tiba assalamualaikum uhti apa-apa, terus tiba-tiba atau misalnya tahajud calling lah apalah, saya kira itu malah pintu-pintu yang akan membuat kita tergelincir gitu ya. Tapi kalau dalam pergaulan biasanya, misalnya dengan teman satu kelas gitu ya, atau dengan teman satu angkatan, saya kira kalau secukupnya tidak mesti harus keras sekalian sampai kita tidak perlu bicara sama sekali. Saya kira enggak juga. Bicara secukupnya, kan tidak perlu juga misalnya kita harus kongko sampai malam. Saya pikir kalau saya kurang setuju gitu ya. Jadi kalau kita bisa membatasi yang penting aja, kalau misalnya perlu kerja bersama, ya ayo kerja bersama. Tapi jika kita bisa mengerjakannya sendiri, misalnya tanpa bantuan teman laki-laki, kenapa enggak? Gitu kan? Kami saja, misalnya, saya kan di teknik, saya sadar kita membutuhkan teman. Tapi ketika masih ada alternatif teman perempuan, ya sama teman perempuan, gitu ya, untuk kerja bersama, gitu. Terutama kerja kelompok. Kalau kami di masa lalu itu ada namanya tugas besar. Nah, tugas besar itu betul-betul besar. Maksudnya tugas besar itu biasanya satu semester itu 2 atau 3 gitu ya. Itu tuh mengerjakannya satu semester dan itu berat. Saya biasanya memilih temannya perempuan kalau masih tersedia, tapi kalau enggak ya terpaksa teman laki-laki. Dalam hal ini tentunya ya kita kerja yang kalau kita punya prinsip, mereka akan menghargai kok prinsipnya. Jadi sekali lagi terpulang kepada diri kita yang akan, tentu tidak perlu strict banget juga sih, tapi mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Misalnya kalau mereka tahu kita punya prinsip, mereka nggak akan ngajak. Contoh ya, waktu ini nggak boleh tapi tentang diri pribadi, sampai saya nggak punya contoh lain gitu ya daripada menyebut orang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau mereka teman-teman kita itu sudah tahu prinsip kita, maka kita nggak diajak. Misalnya mereka mau nonton gitu ya, nanti Nilna nggak mau, paling nggak mau nonton gitu, kayak gitu, semacam itu saya kira gitu. Jadi kitanya sendiri tentu harus menunjukkan idealisme kita supaya orang menghargai kita. Tentu tidak perlu dengan berlaku kaku juga gitu ya, tapi ya dengan cara yang manis lah gitu ya. Misalnya mereka tahu kita nggak suka ngomong tidak jelas, misalnya mereka tidak suka chat yang agak-agak nyerempet gitu ya. Jadi terutama misalnya ketika dengan Iwan, ya jangan keseringan, apalagi misalnya sama Iwan
ada pembicaraan atau dengan satu grup yang di grup itu ada Iwan juga, yang nggak usah sering-sering kirim emot lopo-lopo lah, apalah gitu ya. Mungkin semacam itu saya kira mah, insya Allah. Jadi kalau saya kok tidak setuju misalnya, oh kita harus kaku sekali sehingga sampai nggak bisa juga gitu. Soalnya di kampus misalnya kita kan tidak bisa menutup mata bahwa di kampus itu ada Ikhwan, ada laki-laki, ada maksudnya laki-laki biasa, terus ada Ikhwan, ada terus ketika kita misalnya di Himpas juga kan itu bukan cuma Ahwat, tapi juga Ikhwan. Namun yang paling penting adalah tanyakan kepada diri kita pada saat kita berbuat sesuatu itu, ini sebetulnya baik atau tidak. Sesungguhnya ketika kita bertanya kepada hati itu akan memberitahu bahwa itu tidak baik. Jadi ketika hatinya masih bagus, dan hati yang masih bagus itu hanya bisa dicapai dengan ibadah yang baik. Jadi memang ibadah yang dilakukan demi Allah gitu ya. Maksudnya bangun sholat malam, puasa, memang itu seperti yang dilakukan oleh Maryam, bukan demi orang lain, bukan supaya dilihat, oh rajin sholat malamnya, enggak, tapi diri sendiri. Makanya misalnya sholat malam itu, sholat kita sendiri itu harus lebih lama daripada misalnya ketika kita jadi imam. Misalnya kalau di kos binaan gitu, kos ahwat gitu ya. Misalnya kalau kita waktu itu kita dipercaya jadi imam di kos ahwat itu, sholat jadi imam dengan sholat kita sendiri harus lebih lama sholat kita sendiri, karena kualitas kita tidak ditentukan kondisi atau sekeliling kita. Kualitas kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Semakin beriman dan semakin baik ibadah seseorang ketika dia sendirian, berarti semakin insya Allah semakin baiklah imannya. Demikian mungkin ini sudah 231, mungkin silakan kalau ada agenda lain.